Halo, jadi ini adalah update seputar benih mint yang telah saya tanam berkisar 2 mingguan. Dan benih-benih tersebut telah mengalami perkecambahan dan umur kecambah ini adalah 1 minggu. Terdapat sekitar 27 benih yang berkecambah dari 30 yang saya tanam. Berarti viability dari benih tersebut adalah 80% lah ya. Karena 27 ini juga belum tentu semuanya dapat bertahan hidup. Contohnya ini ada yang tertanam di bagian bawah-bawah tanah dan saya rasa cukup yang ini yang akan saya pindahkan. Ini adalah salah satu dari benih mint yang mana aku tanam sebulan lalu dan yang tumbuh hanya satu saja. Sebenarnya 2, tapi mati 1. Lalu yang tadi yang 27 benih sudah tumbuh seperti yang tadi, namun mati semua, dan yang ini merupakan tanaman mint dari benih yang hanya satu saja tadi yang mana tumbuh dan berhasil aku perbanyak setelah panen dengan cara pruning. Jadi ini umurnya sekitar 1 bulan dan aku beranikan diri untuk pruning mereka semua. Dari segini lebatnya, aku tidak menggunakan pupuk sedikit pun, tetapi hanya mengandalkan nutrisi dari dalam tanah. Lalu ini metode pruningnya, aku potong dan aku tancap di dalam air. Aku rendam hingga nanti membentuk suatu akar dan juga anak tanaman atau perkecambahan baru. Dan aku pruning, taruh di air, lalu nanti akan muncul cabang-cabang baru. Ini tanaman yang berhasil aku pindah ke polybag yang baru. Dari akar-akar tadi dan juga satu akar aku pindahkan dengan tanaman lain keladi-keladian dan akhirnya berhasil tumbuh dari satu menjadi banyak. Dan akhirnya dari perbanyakan tersebut pun tanaman mintku tetap subur, bahkan tambah lebat. Jadi ada sisi bolong dari polybag itu tertanam oleh mint juga. Nah, ini ketampakan mintnya setelah umurnya 2 bulan, yang mana telah banyak aku pruning dan aku telah pindahkan ke banyak polybag. Dan ini sisa-sisanya yang masih aku kembangkan lagi. Terlihat ya di situ ada anakan kecilnya. Kemudian karena musim hujan, aku mengalami sedikit gangguan pada tanaman mint ini yaitu jamur. Tapi sebetulnya bukan karena musim hujan juga, mungkin karena aku menyiramnya dengan air cucian beras. Jadi memang kesalahanku sih. Akhirnya ini aku hilangin dengan cara menjemur dan juga memberikan siraman dengan air sabun beserta air tembakau, tetapi kurang efektif sehingga lama-kelamaan mint yang aku punya itu menjadi mati. Matinya itu pertama perlahan dia kering dulu. Daunnya juga memberikan warna bintik-bintik hitam, ya seperti gejala tanaman berjamur pada umumnya. Nah terus selain itu juga daunnya kebanyakan menguning lalu bercak hitam dan mengering lalu bolong-bolong dan mati. Tapi dari sekian banyak mint tersebut ini kan menjadi gundul tuh. Karena aku potong, aku pangkas, jadi sisanya seperti ini nih, kurus. Nah ini sekitar umur mintnya berarti 6 bulan. Karena aku udah update 3 bulan kemudian ya, ini bulan Mei. Dan aku tanam tadi mint dari biji udah mulai dari bulan Oktober November. Ya sekitar 4 hingga 6 bulan lah ya mungkin. Aku gak begitu ngitung. Dan ini aku udah mulai potongin cabang-cabang atau ranting-ranting yang mengering dengan tujuan agar mint tersebut dapat menumbuhkan percabangan baru yang lebih segar. Nah, tapi dari ranting-ranting yang kering ini ada cabang yang masih memiliki daun mint yang sehat. Sehingga cabang dari daun mint tersebut aku pindahkan ke botol dan itu nanti akan aku kembangkan lagi menjadi tanaman yang baru. After 6 months they live. Now the plant is dry and I'm trying to eliminate or pruning
the dry branches and I prune the healthy one to the water until they give some roots, and at the end I will replant them again, or I will transplant them again into the new soil. Problem that I have is including molds and then yellow leaves, black spot leaves, and at the end they lost the weight of leaves and it gives nothing. I lost the harvest time. So this is my time to prune all of them, cutting the dry branches, and I will try to save them into the water, and let's see if it is working or not. But usually it works, and I've tried this like 3 months ago, but I have some mistakes. I do mistakes also, like I didn't transplant them in time, so I just only have some new leaves at the end. No, I try my best. At least it is not that too late. Contohnya ini masih ada batang yang sehat kan? Ini aku akan tanam, tapi dengan aku akarkan dulu. Jadi aku rendam di air batangnya hingga nanti berakar, lalu nanti aku pindahkan ke polybag. Ini juga terlihat masih sehat, jadi biarin aja aku tinggal. Aku nggak potong itu, tapi aku potong yang sudah seperti ini, yang terlihat patah atau lebih dekat dengan cabang yang kering. Berarti kan itu tidak memiliki nutrisi yang cukup untuk diserap, atau sistem akarnya tidak mampu untuk menyerap air dengan sempurna dan juga nutrisi dari tanah dengan sempurna. Jadi nanti aku potong, lalu dari banyaknya ranting-ranting yang kering ini akan aku eliminasi yang kering dan didapatkan daun segar saja. Lalu aku potong daun-daunnya hingga menyisakan daun yang paling tidak 4 daun dari pucuk. Jadi satu pucuk tuh 4 pasang daun lah ya, 4 pasang daun dari pucuk, dan aku letakkan di dalam botol plastik atau gelas plastik yang berisi air sampai nantinya mereka akan mengeluarkan akar, dan aku akan tanam kembali ke dalam polybag.
Oke, akhirnya hampir selesai juga. Yang ini aku ambil sedikit saja rantingnya, jadi nanti menjadi anakan dan aku akan rendam keseluruhan. Ya, ini potong dan aku susun. Ini kan teman-teman udah lihat yang bagian kecil ya, ini aku potong lagi bagian yang kecil itu, nanti aku langsung masukkan juga ke dalam air. Biasanya sih nanti akan berakar. Aku berani berkata seperti ini karena sudah pernah aku coba sebelumnya. Jadi seperti ada batang dan juga anakan tanaman mint atau anakan bibitnya itu, saat aku rendam di dalam air malah mengeluarkan akar. Aku pikir bakal mati, ternyata enggak. Nah yang seperti ini jadinya aku kumpulin aja, terus nanti aku masukkan ke dalam gelas plastik atau botol plastik yang berisi air bersih. Air bersihnya bukan air matang sih, aku cuma pakai air yang sudah siap untuk digunakan kehidupan kita sehari-hari. Maksudnya bukan air sungai. Nah ini satu persatu aku masukin. Kalau teman-teman lihat ada yang keseluruhan daun kecilnya itu terendam, ada yang tidak. Tapi it's okay lah. Yang jelas kalau kuat dia akan bertahan, kalau tidak kuat dia akan busuk. Lalu bisa dieliminasi yang busuk tersebut. Penggantian air ini juga harus dilakukan secara rutin agar tidak ada lumut-lumut yang tumbuh. Biasanya aku ganti air dalam kemasan ini sekitar 2 atau 3 hari, dan itu sekali saja, setiap pagi atau setiap sore. Kalau hujan biasanya 2 hari sekali aku langsung ganti airnya. Nah ini contoh yang sudah aku pruning selama kurang lebih 4 hari. Sudah terlihat akar-akarnya. Dan ini ada akar serabut yang lebih banyak di botol yang ini. Ini batangnya hanya memiliki 3 pasang daun, tetapi salah satu pasangnya itu ada yang sudah mati. Sekarang aku mau coba untuk tanam ke dalam mint yang dulunya juga aku tanam ini dari biakan atau pruningan yang aku kembangkan akarnya di gelas aqua tadi. Nah jadi bisa teman-teman lihat sendiri, ternyata bisa saja tumbuh dengan segar lagi atau menimbulkan atau menumbuhkan tanaman mint yang baru, dan itu kecil-kecil. Harapannya sih nanti bisa besar. Nah airnya sendiri masih sama, air yang suka aku ganti rutin 3 kali dalam seminggu, atau saat itu karena musim hujan jadi 2 kali sehari aku ganti. Nah ini aku coba tanam. Bismillahirrohmanirrohim. Tumbuh yang segar. Kalau tumbuh aku nggak beri nyawa, kalau mati pun aku tidak sembah-sembah. Oke, selesai. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa kembali di update selanjutnya.